Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Amar MA, NPM 1991011003, program studi S1 Manajemen. Di sini akan mempresentasikan tentang apa itu yang dinamakan value chain. Dan saya akan membahas dan membawa value chain tentang PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Selanjutnya penjelasan dari value chain. Apa itu value chain? Value chain adalah rantai nilai, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Konsep ini dipublikasikan oleh Michael Porter pada buku Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance 1985. Menurut konsep ini, kegiatan perusahaan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu kegiatan utama, primary activities, dan kegiatan pendukung support activities atau akuntan, dan aktivitas sekunder. Kegiatan utama menjadi 5, yaitu logistik, masuk, inbound, logistik, manajemen operasi, operation, logistik keluar, outbound logistik, dan pemasaran dan penjualan, marketing and sales, serta pelayanan dan service. Di sini bisa dilihat dari value chain dari yang disebutkan oleh Michael Porter, value chain tentang film, infrastruktur, human research, management, technology development, dan procurement. Di sini juga ada inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, and service. Selanjutnya PT Aqua Golden Mississippi. Jadi latar belakang dari PT Aqua Golden Mississippi didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirto Utomo sebagai produsen pelopor air minum kemasan pertama di Indonesia. Bapak Tirto mendirikan pabrik pertamanya di Bekasi. Tirto sempat kurang yakin dengan nama PT Golden Mississippi yang meskipun cocok dengan target pasarnya, ekspatriat, namun terdengar kurang familiar telinga orang Indonesia. Sebelum bernama Aqua, nama perusahaan ini adalah Puritas atau nama lain dari Pure Artesian Water yang berlogo daun semanggi. Setelah beroperasi dari tahun 1973, kini Aqua memiliki 14 pabrik di seluruh Indonesia. Pada tahun 1998, Aqua yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama melakukan langkah strategis untuk bergabung dengan grup Danone yang merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dan kemasan terbesar di dunia. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk, market share, dan penerapan teknologi pengemasan air terkini di bawah bendera Danone Aqua. Kini Danone memiliki lebih dari 1 juta titik distribusi yang dapat diakses oleh pelanggannya di seluruh Indonesia. Jadi di sini kita akan membahas tentang kegiatan utama PT Aqua Golden Mississippi atau kegiatan primer yang ada di value chain tersebut. Yang pertama, inbound logistik. Logistik ke dalam atau memasukkan bahan dalam ke bisnis. Air Aqua berasal dari air pegunungan, dimulai dari air hujan yang terserap ke dalam tanah hingga menuju tempat lapisan air tanah dalam atau aquifer dalam. Secara alami, air tersaring melalui tanah, pasir, bebatuan khas pegunungan yang berpori. Air juga menyerap mineral alami bebatuan pegunungan hingga kaya akan mineral dan keasaman netral. Sumber dari Aqua memiliki perlindungan alami melalui lapisan kedap air sehingga terbebas dari segala macam kontaminasi seperti pestisida, mikroba, dan pencemaran lain di permukaan bumi. Kepedulian pihak Aqua kepada pelanggannya diwujudkan dengan cara senantiasa menjaga kualitas produk. Selanjutnya ada operation. Operasi atau mengubah bahan baku mentah menjadi produk akhir. Jadi proses pengolahan air mineral Aqua itu yang pertama ada pre-filter 5 mikron dipergunakan untuk memfilter partikel yang ada sampai ukuran 5 mikron. Kemudian filter 1 mikron digunakan untuk memfilter partikel yang berukuran sampai dengan 1 mikron parasit. Yang kedua ada ozon untuk menghilangkan bakteri. Yang ketiga ada mengambil sampel per jam. Yang keempat ada melakukan uji coliform pada sumber air setiap harinya, melakukan tes coliform mingguan pada produk akhir sebelum dipasarkan, melakukan pemeriksaan kimiawi dan fiskal menyeluruh setiap bulannya pada produk akhir, melakukan pemeriksaan tahunan dan logam berat pada produk akhir, dan 8 apabila pemeriksaan setiap jamnya termasuk ozon, pH, kebersihan air di luar standar, lini produk akan dihentikan, produk akan dikeluarkan dan diperiksa apakah produk aman untuk dikonsumsi atau tidak. Kalau misalnya tidak aman, maka produk tersebut gagal produksi atau pinggirkan dari produk yang akan dipasarkan. 9, ada operator menggunakan pakaian terbuat dari parachute material dan sarung tangan yang dipergunakan diberi disinfektan setiap 15 menit untuk menjaga kehigienisan produk. Yang ke-10 ada botol dan gelas produksi dari palet plastik sehingga menjadi kemasan botol dan gelas dalam pabrik yang sama dan hanya sesaat sebelum botol diisi dengan air. Hal ini meminimalisir kontak manusia untuk memastikan derajat kebersihan yang tinggi. Selanjutnya ada outbound logistik dalam value chain.
Ya, outbound logistik adalah logistik keluar atau mengirim produk akhir. Produk yang sudah dikemas lalu dipasarkan di berbagai daerah Indonesia. Hampir dari keseluruhan logistik PT Aqua Group menggunakan truk dan hanya sebagian kecil yang menggunakan kereta api, yaitu sekitar 5% produksi dari pabrik Aqua di Mekarsari, dan itu pun juga hanya pengiriman dari pabrik gudang ke distribusi yang ada di wilayah Jabodetabek saja. Yang pertama, dalam pendistribusiannya itu ada jalur distribusi sangat luas dan berorientasi nasional, mulai dari pasar tradisional, warung-warung kecil, sampai toko-toko yang menjual produk aqua. Yang kedua, dalam logistik luarnya, pendistributor atau ada di pusat-pusat distribusi aqua di Indonesia dijalankan oleh PT Wirabuana Trend yang merupakan distributor tunggal produk-produk aqua. Cara distribusi aqua selalu menyediakan truk-truk yang selalu siap di mana saja, kapan saja, memastikan pengiriman yang handal pada outlet eceran dan perusahaan-perusahaan yang menyediakan pendingin air aqua untuk karyawannya. Sebab pelanggan membutuhkan pelayanan segera dan handal, sementara pengiklan dan humas melalui saluran-saluran distribusi promosi eceran lokal, potongan harga akan mendorong minat pelanggan. Yang ketiga ada marketing dan sales. Ini maksudnya memasarkan produk dan penjualannya. Jadi PT Aqua Golden Mississippi Tbk merupakan perusahaan yang menyediakan air minum mineral dalam kemasan yang sudah terkenal di penjuru Nusantara, baik dijual di eceran, jalanan maupun di minimarket atau mal-mal ternama. Pasti mudah menemukan produk minuman ini. Aqua kesuksesannya dalam penjualan dan pemasarannya pasti tidak terlepas dari strategi pemasarannya yang terbilang bagus dan sukses hingga sekarang. Manajemen strategi pemasaran diterapkan PT Aqua Golden Mississippi adalah dalam pemasarannya menggunakan saluran digital. Perusahaan juga menggunakan saluran promosi tradisional, beberapa metode inovatif lainnya dalam memasarkan produknya. Perusahaan menggunakan situs web dan aplikasi dalam kombinasi dengan iklan digital serta media sosial untuk keterlibatan pelanggan dan untuk mendorong penjualan. Itu juga menggunakan pemasaran video untuk pendidikan promosi konsumen secara besar-besaran. Metode promosi penting lainnya adalah katalog yang diterbitkan perusahaan untuk pelanggannya. Yang keempat dalam value chain adalah alternatif strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan. Jadi Aqua dalam strategi dalam menghadapi persaingannya itu adalah menggunakan seluruh media untuk iklannya seperti bis, taksi, TV, radio, koran, dan majalah membawakan logo, slogan biru Aqua yang berbeda. Dengan begitu dia siap menghadapi persaingan di bidangnya. Yang kedua ada target pasar kuat. Target pasar pada produk kuat dapat kita lihat berdasarkan iklan dari produk tersebut. Dapat kita lihat bahwa target pasarnya cenderung kepada masyarakat metropolitan yang aktif dan dinamis. Hal ini dapat dilihat dari visual iklannya yang mayoritas menampilkan pergerakan waktu, tempat, dan orang-orang dari berbagai sisi secara cepat. Selanjutnya aktivitas sekunder. Tadi kan sudah dibahas aktivitas primer, sekarang aktivitas sekunder. Ada yang pertama ada pengadaan atau procurement. Pengadaan procurement berkaitan dengan proses pengolahan input atau sumber daya PT Aqua Golden Mississippi memperoleh bahan baku produksi dari mata air pegunungan yang telah diuji selama 1 tahun pengujian dengan 9 poin kriteria dan 5 tahun proses seleksi sebelum menjadi mata air aqua. Setiap tetes aqua mengandungi air alami yang seimbang berasal sumber mata air yang terlindungi dan menggunakan manajemen sumber daya air yang canggih. Yang kedua ada manajemen sumber daya manusia yang ada di PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Aqua memiliki organisasi secara pengendalian terpusat dari operasi yang desentralisasi. Kebanyakan produksi dan distribusi ditangani anak perusahaan atau pemegang lisensi, perusahaan keluarga relatif kecil dengan 3 lapis manajemen seperti pelaksana 8 pemimpin, manajerial 23 manajer, dan pengawasan 80 pengawas dan petugas lapangan. Total quality control telah diterapkan pada seluruh organisasi pada PT Aqua. Yang selanjutnya adalah pengembangan teknologi. Metode pengolahan aqua yang dikenal sebagai hydroprocess dan berfungsi menjaga kemurnian setiap tetes aqua. Aqua diproses dan dikemas dengan teknologi modern. Aqua menjadi pabrik pertama yang menggunakan sistem produksi inline di pabrik Mekarsari, di mana pemrosesan air, pembuatan kemasan aqua dilakukan secara bersamaan. Hasil dari sistem ini inline ini adalah botol aqua yang baru dibuat dapat segera diisi air bersih di ujung produksi, sehingga proses produksi menjadi lebih higienis. Sistem ini menerapkan prosedur otomatis mulai dari pembuatan botol yang langsung diisi, ditutup, diberi label, disegel, dan dipaket secara bersamaan. Yang kedua ada infrastruktur. PT Aqua Golden Mississippi dikontrol oleh perusahaan induk dan hampir seluruh kegiatan dikendalikan oleh perusahaan induk, baik produksi maupun distribusinya. Total quality control diimplementasikan seluruh organisasi. Setiap unit memiliki grup quality control informal GCI untuk meningkatkan kualitas. Sekian presentasi dari saya tentang value chain perusahaan terbatas Aqua Golden Mississippi Tbk.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.